Biasanya kan di juri anu nih. Nih, ning tol. Yang Anda lihat ini adalah Zuhri, salah satu murid SD Negeri 2 Kedung Dawa kelas jauh Alas Lajem, Desa Cikawung, Kecamatan Trisi. Tas balik sekolah biasanya ngangon wedus. Jam sijian sampai jam pira? Sasar. Lawan udan prien juri. Angone. Terus angon. Dan udan gue. Biasanya sampai mendi juri. Angone. Sampai dalan tol. Baliknya tas sasar ya. Kuning tasnya gawa apa? Gawa nginung ya. Senang tapi sih ngangon wedus gue. Enakannya apa aja ngangon wedus? Aduh dan parak-parakan. Beli pegel juri. Beli, senang sih ya. Beli pegel. Biasanya karo siapa juri ngangon? Karo Kang Elung. Yang sedang Zuhri gembalakan ini adalah domba milik Ustadz Basuni, salah satu tokoh masyarakat yang berfokus pada pendidikan agama anak-anak. Zuhri mendapat upah dari apa yang ia kerjakan. Namun di samping itu, ia juga harus memenuhi kewajibannya sebagai seorang pembelajar dengan mengamati banyak hal dari proses penggembalaannya ini. Tidak seperti murid pada umumnya, yang sehabis sekolah menghabiskan waktu untuk menonton televisi dengan keluarga, bermain game, atau bahkan tidur karena kelelahan. Zuhri jauh dari kemewahan seperti itu. Ia harus berpacu dengan mimpinya sendiri, dengan pendidikan yang seadanya. Pendidikan tidak hanya terbatas pada dinding-dinding ruang kelas. Ia harus bebas melampaui batas langit dan cakrawala, melihat dari dalam dan dari atas apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan. Jalan ini adalah buku yang Zuhri baca setiap hari, dengan lubang baru dan medan terjal yang selalu menunggu. Tidak seperti jalan tol di sampingnya yang bebas hambatan. Untuk sampai ke pintu sekolah, ia harus berjalan 3 km dari rumahnya. Atau jika berjalan kaki memudahkan waktu setengah jam. Tentu saja tidak semua hari cerah. Di musim-musim penghujan menjadi tantangan tersendiri untuk ia sampai ke sekolah. Semata, lamon udan semendi. Seru banget. Oh, bayi sama menek. Terus aktivis semendi. Mambai lawan. Pen mau mana? Pen mau masjid. Mana? Ya kayaknya tuh lah. Oh, lewat Talona. Dari sini jam berapa? Kalau lagi di rumah jam 6:30. Kalau banjir di situ ada kali. Iya, ada kali. Iya. Ya cuman ya Kadang usaha. nggak masuk, kadang-kadang nggak Kalau masuk. masuk datang ya akal-akal supaya bisa itu dibuatnya itu. Nggak masuk kadang-kadang. Iya, kadang-kadang sering sendiri itu. Kadang-kadang sering sendiri pulang.
Pagi ini, Cici, Windy, dan Widiati akan berangkat ke sekolah kelas jauh. Berbeda dengan sekolah pada umumnya, kelas jauh adalah desain sekolah untuk masyarakat yang kesulitan akses ke sekolah formal lainnya karena jarak dan atau letak geografis tertentu. Kelas jauh ini hanya diajar oleh seorang guru dengan jumlah 15 siswa yang terdiri dari kelas 1 sampai kelas 6 dan digabungkan dalam satu ruang belajar. Kelas jauh ini juga terdiri atas 3 ruangan yang masing-masing adalah ruang kelas, ruang guru, dan perpustakaan. Dengan keterbatasan sarana prasarana ini tidak malah mematahkan semangat belajar mereka, tetapi membuat mereka bekerja keras dan termotivasi untuk menjadi setara. Yang penting anak alas itu bisa baca tulis ya, bisa menghitung ya. Itu aja. Terus rajin, ada kegiatan. Oh, enggak boleh. Karena di sini cari nafkah untuk ekonomi makan. Ibunya lagi pada drop ya. Bocah cilik-ciliknya sing anu kan akhirnya tutup. Ngomong, belum mancing. Bahkan misalnya mancing bocah pada jerit. Pada nyemplung nih comberan. Siapa sih nulungi? Orang kan enggak ada semua kalau pagi itu. Masing-masing punya lahan, ladang gitu ya. Nih aja nih. Ibu bapaknya nggak ada tuh, terlantar banget kan. Masuk aja ke sini. Kayak peduli nggak kayak gitu? Nah, peduli kan. Ibu bapaknya nggak ada, kasihan. Terlantar. Intinya membangun SDM ya Bu. Ya SDM satu itu, yang kedua yang penting mah anak bisa baca tulis sudah. Ya itu habis kalau nggak sekolah pada kuli kan. Si ada dede tuh tahu dede. Itu kan lektor macul itu. Oyos ngana. Dia pengen duit. Untuk makan sekolah kan ibunya kadang-kadang nggak punya duit. Dia cari kadang ikutnya ke Randy lagi sakit ya kan. Ikut ke Randy. Ya Randy ada lahan. Ikut di situ berapa hari. Bukan saya mau ngomong sendiri sama yang bapaknya Randy itu. Jadi di sini bukuli lumayan kan, bisa lah selawe, bisa sehari kasih makan. Baju seragam nggak dipakai, katanya lagi pada dicuci. Ya udah nggak apa-apa. Saya nggak maksakan nggak ya, karena kasihan. Berarti yang penting masuk anaknya ya Bu. Yang penting anak masuk, karena ini akademik, corona, Senin, Rebo, Jumat. Masuknya. Adaan kalau hujannya gede, petirnya besar, tolong jangan masuk nanti yang nyalain ke saya nanti. Soalnya jalannya. Ya banyak salahnya, saya selalu mengikuti alam. Kalau tidak mengikuti alam nanti anak gimana gitu kan. Kalau banjir itu Cilolama kan meluap tuh. Di sana tuh apa tuh Lajem ya, ada yang gitu tuh. Itu tuh banjir itu tuh. Lep gitu tuh. Di situ banjir. Takut anak kan masih kecil-kecil. Semangat anak-anak ini adalah harapan. Harapan itu seperti jalan di dalam hutan. Mula-mula tidak ada. Tapi semakin banyak orang menempuh jalan itu, banyak orang melintasi jalan itu, maka jalan itu menjadi terbuka. Lin Yutang, sastrawan Cina. Anak-anak ini adalah aset terbesar yang dimiliki bangsa Indonesia sebagaimana amanat konstitusi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Aset emas ini harus kita jaga guna menyiapkan sumber daya manusia yang memadai untuk masa yang akan